Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin share ya, saya akan stop share dulu untuk memberikan beberapa contoh terkait dengan ini apa, dengan di buku pedoman dan juga karena tema malam hari ini adalah step by step gitu ya. Saya akan menunjukkan tentang saya sudah membuka ada 2 buku pedoman, yang satu ini saya kebetulan saya di apa, studi PUI terkait saya akan fokus kepada ininya, apa, susunan ya, susunan dalam, penulisan, baik itu menggunakan, yang, kuantitatif ataupun kualitatif ya. Kita lihat di sini. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Saya akan, lebarkan dulu. Oke, kita lihat ya dari sini, dari mulai, pendahuluan ya. Kita lihat di sini, bahwa, kan tema malam hari ini terkait dengan step by step ya, lebih kurang sama. Ini yang kualitatif ya, ini yang di level degree ataupun, sarjana. Semua insya Allah sudah tahu nih. Biasanya mahasiswa kalau sudah lulus S1 itu baru tahu, "Oh ternyata begini ya." Bahkan saya sendiri waktu awal oke nulis bisa selesai gitu ya, alhamdulillah bisa cum laude juga, tapi kemudian ketika S2 ngelihat skripsi saya kok, kok begini sekali gitu ya. Kemudian ketika sudah S2 juga, oh ya selesai juga, alhamdulillah bisa selesai juga dan, mumtaz juga gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah S3 ngelihat tesis saya, kok begini banget gitu ya. Ternyata ini dari mulai latar belakang ini kan bab 1 standar semua kampus sama ya, pendahuluan gitu ya. Ada latar belakang masalah, kemudian ada identifikasi masalah, ada pembatasan, dan juga fokus masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, ada penjelasan istilah dan sistematika penyelesaian skripsi. Nah ini yang beda di sini. Ini yang apa Stebi ini dia menggunakan istilah penjelasan istilah itu dia ada di sini. Padahal nanti bisa juga masuk ke bab yang kedua. Saya ganti dengan ini di kampus saya di program Pascasarjana Institut Agama Islam Said Bogor ya. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah hadir ya. Nah, kita lihat di sini, oh ini agak besar sekali, sebentar ya. Kita akan lihat bagaimana, susunan dari apa, per masing-masing babnya. Kita lihat di sini ya. Entar, di, bagian bawahnya. Oke, lihat. Ya, dari sini. Ini, ide dan gagasan saya lebih simpel. Jadi ketika bicara tentang, bab 1 ya, di bab 1 di sini, maaf, oke ya di sini ya. Nah ketika bab 1, saya tidak menggunakan istilah tadi, apa ya, untuk, untuk deskripsi ya, untuk pelatihan, tapi saya langsung di latar belakang, otomatis ya latar belakang masalah gitu ya, atau latar belakang kenapa ya penelitian itu perlu dilakukan. Ada masalah apa? Kemarin itu ada gap problem gitu, ada permasalahan apa sehingga akan diteliti. Ini ada di latar belakang ya, kemudian setelah itu ada, perumusan ya, kemudian langsung ke tujuan, langsung ke batasan penelitian. Ini kadang sebenarnya juga tidak mesti ada karena ketika dia sudah bicara tentang perumusan masalah, otomatis juga sudah, dibatasi gitu ya. Tapi beberapa kasus masih menggunakan, termasuk juga dengan, manfaat, penelitian ya, plus di sini nanti ada sistematika, penulisan gitu ya. Jadi kalau ditanya, "Pak, bagaimana sih sebenarnya susunan yang benar?" Ya ini sebenarnya masing-masing kampus itu dia, punya kebijakan tersendiri tapi lebih kurangnya sama ya. Bab 1 pendahuluan, kemudian ada latar belakang, tadi ada menggunakan istilah latar belakang, ada latar belakang masalah ya sama saja gitu ya. Nanti gimana Pak caranya? Ya gampang tinggal ikuti dari, apa namanya, istilahnya itu tugas atau pedoman yang ada. Oke, saya agak lupa sedikit, saya akan buka juga, saya juga punya, yang di apa, UPN Veteran Jakarta. Ya, di UPN Veteran Jakarta di metode penelitian, sebentar, apakah ada di sini? Nah, ini yang saya jadi Veteran Jakarta. Sebentar, saya akan lihat, pedoman penulisannya ya. Jadi kita ambil ada 3 kampus ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya, penulisan ya, pedoman, penulisan untuk, di
masing-masing kampus gitu ya. Karena kalau menurut saya ini penting gitu ya agar nanti, bisa ya, bisa dilihat, oh ternyata, seperti ini gitu ya, ternyata, modelnya adalah, seperti ini, kemudian tujuannya adalah, seperti termasuk juga di, review. Kebetulan juga saya, reviewer di jurnal, Veteran Jakarta juga, nanti saya akan kasih contoh, di beberapa apa, jenis ini ya, apa istilahnya itu, untuk, susunan dari, apa, penulisan, jurnalnya ya. Ini bisa, next time ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi tadi ditanya jawabannya, bagaimana susunan yang betul, maka susunan yang betul adalah kembali kepada pedoman dari penulisan masing-masing kampus. Karena agak sedikit, beda, tapi bedanya tidak terlalu banyak. Jadi, dari mulai bab satu otomatis pendahuluan, ya namanya juga pendahuluan berarti, ya mendahului dari sebelum ke analisis. Jadi di situ ada latar belakang masalah ini ya. Jadi latar belakang masalah itu ya sebenarnya di situ harus ada data, kemudian fakta, realita, dan juga masalah yang, dihadapi ya, masalah yang dihadapi gitu ya. Misalnya nih ya, kalau sekarang saya lihat gitu ya, dalam konteks, lebih luas misalnya politik ekonomi lah gitu ya, bahwa ternyata, jumlah mayoritas muslim yang sekitar 87% di Indonesia ini, ya ternyata market share dari bank syariah itu dari mulai 5 kemudian naik menjadi ke 6 sekarang sekitar antara 6 sampai 8% ya. Belum sampai ke 10% ya, mungkin nanti, ya BSI mudah-mudahan bisa lebih lagi sampai kalau sudah, 10% atau target sebenarnya harusnya itu ya berapa ya, 25 terlalu tinggi ya, tapi ya nggak apa-apa 25% lah gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa sekali sebenarnya itu ya. Sudah sangat luar biasa sekali. Kita sebetulnya masih di bawah, 10% berarti di situ ada masalah tuh. Kenapa? Ya 87% mayoritas muslim, kok tidak semuanya menggunakan, bank syariah gitu ya. Ya pasti masalahnya akan banyak ditemukan gitu ya. Apa nih, kenapa nih? Apakah, apa ya, semacam ada stigma atau mungkin stigma biasa negatif ya, atau mungkin karena apa, layanannya tidak baik, atau mungkin karena kesadarannya juga kurang, atau mungkin juga karena ya politik yang lainnya dan sebagainya ini dicari Mas. Berarti di situ saya akan menyebutkan tentang mayoritas muslim data-datanya gitu ya, harus dari BPS gitu ya, kemudian perkembangan juga dari bank, syariah gitu ya. Ini kok segini, belum lagi kalau kita ngomongin tentang, asuransi misalnya gitu yang sangat kontroversi misalnya gitu kan, yang sekarang paling banyak berkembang itu ya, oke koperasi, walaupun akhirnya koperasi juga kalah di sana dalam artian itu, koperasi syariah itu ya tetap saja masuk ke dalam koperasi KSPPS gitu ya. Koperasi simpan pinjam, tetap aja pakai, dan pembiayaan syariah SKS PPS. Nah ini juga, menjadi masalah dengan, koperasi serba usaha. Jadi karena menganggap satu apa, koperasi syariah itu ya, apa, ya bagian dari yang 2 itu. Ini kalau menurut saya juga sebenarnya, satu kemunduran ini sebenarnya gitu. Walaupun, teman-teman aktivis koperasi juga terus, berjuang, oke ini koperasi KSPPS gitu ya, koperasi simpan pinjam tapi kemudian plus pembiayaan syariah, simpannya oke, pinjamnya, tidak oke. Karena sebenarnya pinjam bisa juga pakai qardul hasan, tapi kan yang dimaksud pinjam di situ adalah, plus bunga gitu ya. Nah kemudian, hotel syariah, kemudian juga, yang paling banyak perkembangannya sampai hampir 45% itu adalah di, saham syariah ya, saham syariah termasuk sekarang di halal industry, ya kita lihat misalnya kita sebut saja Unilever sudah, sangat apa, menggunakan atau memanfaatkan pasar dengan produk-produk juga yang syariah gitu ya, dalam artian produk-produk yang, muslim friendly gitu ya, termasuk juga, pariwisata dan lain, sebagainya. Berarti ini latar belakang masalah, ada fakta, ada data, ada realita, ada kekurangan, ada masalah yang harus diselesaikan. Ini mayoritas muslim kok market share-nya tuh belum sampai 10%
gitu ya. Ini mayoritas muslim kok, apa namanya, mungkin, Islamic lifestyle-nya itu atau halal lifestyle-nya kok, masih kurang gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi, keyakinan, ibadah dan sebagainya sangat, banyak juga gitu ya, termasuk juga, nanti dari sisi, sosial gitu ya. Jadi, kita lihat misalnya, muslim di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, yaitu mungkin hampir-hampir sama walaupun sedikit-sedikit ada perbedaan gitu ya dari sisi, fashion-nya misalnya gitu kan ya. Tapi kalau lihat di Timur Tengah itu dia akan juga berbeda, kemudian ketika lihat di Turki juga akan berbeda, ketika lihat di, misalnya di Asia Tengah gitu juga akan, berbeda, termasuk juga ketika kita melihat muslim di Eropa juga, dia, berbeda. Berbeda dalam makna akidahnya, sama tapi beberapa, keyakinan mungkin akan, tercampur, termasuk juga mungkin yang kelihatan misalnya yang nampak gitu ya, yang kelihatan itu misalnya ya, hijab gitu ya. Kalau misalnya di Singapura itu ya adalah satu berapa persen itu yang tidak pakai hijab gitu, tapi secara mayoritas mereka muslim, muslimah gitu ya, pakai hijab gitu ya. Di Malaysia juga sama, di Brunei juga sama gitu ya. Kalau satu 2 ada ya itu nggak inilah ya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan ya mungkin hanya berapa persen gitu, walaupun sekarang peningkatannya sangat, luar biasa sekali, itu yang kelihatan gitu ya. Nah ini juga menarik, makanya ada buku tentang, apa ya, buku tentang muslim tapi tidak berhijab gitu. Ini seperti muslim muslim tanpa masjid gitu ya, yang bukunya Kunto Wijoyo gitu. Atau mungkin ada penulis salah satu dokter juga di UI itu yang menulis, melakukan riset tentang orang-orang yang membuka jilbabnya karena alasan, apa ya, karena alasan, kerja, karena alasan lingkungan sosial dan lain sebagainya. Biasa cari yang beda, kenapa kalau orang pakai hijab itu biasa, tapi kalau orang yang awalnya pakai hijab kemudian dibuka ini alasannya kenapa nih? Ah, itu jadi, masalah. Nah, dari masalah itu kemudian muncul identifikasi masalah. Berarti identifikasi masalah itu mengidentifikasi berbagai masalah yang ada, berarti banyak banget tuh. Ya banyak sekali teridentifikasi dari latar belakang yang ada. Nah, kemudian dari identifikasi masalah ini misalnya kita sebut ada 10 misalnya ya. Ada 10 masalah yang dihadapi, yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Ya, mungkin saja kita ambil 10-10-nya, tapi kan, waktu, biaya dan, mungkin apa, kesempatan dan sebagainya kan tidak mungkin. Jadi kita ambil hanya, 1 saja. So, berarti ada pembatasan atau fokus masalah atau kalau yang di ini saya sebut dengan langsung, kepada apa, perumusan masalah, ya. Perumusan masalah ini yang paling standar biasanya menggunakan kata tanya, walaupun sebenarnya tidak mesti pertanyaan, tetapi juga bisa sebuah, pernyataan, ya. Ini ya, jadi kalau di jurnal biasanya dia hanya mungkin satu atau 2 rumusan cukup, di skripsi atau tesis juga satu atau 2 biasanya itu untuk yang kualitatif, kalau yang kuantitatif dilihat dari sisi, variabel-variabelnya, ya. Nah, yang paling penting sebenarnya tadi kembali kepada masalah ini ya, ini yang menurut saya perlu diperhatikan ini masalah ini, kenapa? Karena ya, faktor utama dalam itu ya masalah itu gitu ya. Nah, masalah ini kadang ya terlalu biasa gitu, misalnya oke lah kalau mamanya level sarjana itu cukup satu desa gitu ya, atau mungkin, 1 kecamatan gitu, tapi kalau sudah master itu ya harusnya, minimal banget kecamatan atau kabupaten gitu ya. Kalau perlu ya namanya master itu harusnya ya udah level provinsi gitu ya. Nanti kalau sudah ke S3 baru ke, nasional dan internasional gitu. Ini secara umum, tapi dalam konteks tertentu misalnya, dia tidak terkait dengan, lokasi dan tempat, misalnya di kajian pustaka, maka pembahasan mendalam tentang topik itu harus betul-betul dari awal, sampai akhir. Misalnya ketika saya membaca bukunya, siapa ya, Ar-Raisuni misalnya ya, ketika beliau menulis tentang Maqasidus Syariat atau mungkin juga, ya Ibnu Asyur juga gitu ya. Jadi mereka apa ya, betul-betul apa, memetakan ya pembahasan teori atau ide-ide orang lain itu memang betul-betul, dari awal itu gitu ya, dari awal sehingga kemudian, oh berarti memang kajian itu cukup mendalam gitu ya, kajiannya, cukup mendalam tidak hanya pada satu hal saja. Ini juga, saya ingin menunjukkan bahwasanya metode penelitian, metode penulisan ilmiah itu ya memang sudah dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim kita sudah, sejak dulu gitu ya. Nah, baru dari rumusan langsung ke tujuan,
Ingat ya, kalau rumusannya 2 berarti tujuannya ada 2, nanti nyambung kepada kesimpulan ya. Jadi kesimpulan juga harus 2 juga gitu ya. Jadi kesimpulan ini biasa yang paling banyak ditanyakan sama dosen, ini rumusan masalahnya 2 kok kesimpulan jadi 3 gitu ya. Atau mungkin rumusan masalahnya itu 3 kok di kesimpulan cuma 2. Ah, ini biasanya sedikit teknis gitu ya. Tujuan tadi batasan kalau memang diperlukan gitu ya. Manfaat penelitian dan juga standar juga, manfaatnya teoritis, praktis gitu ya. Nanti ada juga yang menggunakan signifikansi penelitian. Jadi bagaimana riset ini betul-betul signifikan gitu ya untuk ini kita. Nah, untuk apa? Untuk masyarakat kontribusinya. Nah, setelah itu ada ini saya nyebutnya dengan istilah kajian teoritis, tapi kalau di sini menggunakan istilah tinjauan pustaka, ada juga yang menggunakan istilah landasan teori, ada kajian teori atau mungkin juga yang disebut dengan theoretical framework ya. Ini masing-masing berbeda tetapi pada umumnya ini sama gitu ya. Pada umumnya dia membahas tentang bagaimana sebenarnya teori-teori atau pembahasan tentang tema tersebut dalam ruang lingkup literatur. Ya, makanya tadi yang di sini dia menggunakan istilahnya kajian pustaka gitu ya. Ya, no problem. Tapi saya biasa menggunakan yang saya itu bisa menggunakan kerangka teori karena di situ bukan hanya teori walaupun di sini ada kajian relevan atau ada literatur review juga nih, termasuk ada kerangka pemikiran dan juga hipotesis untuk yang sifatnya nanti kuantitatif gitu ya. Jadi ini kajian teori sebenarnya di bab 2 ini tadi yang di bab pertama mudah-mudahan sudah jelas ya. Jadi bab pertama itu pertama adalah latar belakang masalah. Jadi masalahnya itu diuraikan semuanya. Setelah diuraikan baru bukan masalahnya tapi latarnya. Jadi masalahnya topiknya itu ini, kemudian ada data, ada fakta, ada realita, ada keadaan di masyarakat, ada yang seharusnya ada dasennya, ada dasolennya, kemudian ini masalah utamanya teridentifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam dia ruang lingkupnya banyak, teridentifikasinya itu dia banyak, misalnya 5 sampai 10, kemudian dari identifikasi masalah ini bisa masuk ke rumusan masalah atau ada juga yang langsung seperti saya langsung kepada rumusan masalahnya. Nah, di situ juga ada kepada pembatasan masalah, kemudian tujuan penelitian, ya tujuannya apa? Nah, ini biasanya yang paling banyak di tujuan penelitian jangan sampai menggunakan istilah to describe, to know gitu ya. Jangan hanya menggunakan untuk mengetahui. Bahkan di level sarjana juga S1 juga dia sudah menggunakan untuk menganalisis gitu ya. Kalau di kuantitatif biasanya menggunakan untuk mengetahui pengaruh ini, untuk mengetahui ini. Tapi kalau di kualitatif biasanya untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, bahkan untuk mengkritisi misalnya, atau mengkonstruk misalnya gitu ya. Jadi standarnya itu untuk menganalisis, ingat ya, bukan untuk mengetahui, tapi untuk menganalisis gitu ya. Batasan masalah, batasan penelitiannya, kemudian manfaat penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Itu nggak usah dipikirkan lah gitu ya. Oke, kita masuk ke bab 2. Saya ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Ya, di bab 2 adalah kajian teori. Ini yang paling penting dan ini agak sedikit membedakan. Jadi landasan teori ya. Jadi yang paling banyak ada di bab 2 ini adalah biasanya itu mahasiswa itu selalu menyebutnya itu dengan ini istilahnya tuh. Dia masuknya ke dalam penjelasan istilah gitu ya. Padahal kalau kita lihat di sini juga ya, di sini adalah teori atau disebut juga dengan teori atau pendapat ahli serta hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan penelitian terkait dengan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terdapat dalam pembatasan dan fokus masalah atau judul penelitian. Ini dia menggunakan istilah tinjauan pustaka, tapi kalau saya lebih menggunakan istilah kajian teoritis atau kajian teori gitu ya. Jadi teori-teori yang terkait dengan topik atau tema dari penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi kita. Nah, di sini ada landasan teori, ya ini berarti nanti masing-masing akan berbeda nih. Misalnya, saya bagi contoh di sini, ini ada punya teman kebetulan, ya punya mahasiswa tentang sistem reseller by dropship pada e-commerce menurut perspektif ekonomi syariah. Nah, ini kan berarti dia akan membahas di bab 2 itu tentang reseller itu seperti apa, khususnya yang reseller
reseller by dropship ya, kemudian juga e-commerce-nya itu seperti apa, kemudian ekonomi syariahnya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kita di levelnya itu bukan hanya level ini saja, bukan hanya level untuk menjelaskan masing-masing istilah ini tidak, tetapi teori-teori tentang sistem reseller by dropship itu seperti apa, mekanismenya itu seperti apa, kemudian nanti dalam perspektif syariahnya itu seperti apa, kemudian juga e-commerce-nya di dalam konsep e-commerce itu seperti apa, sampai kepada mengaitkan dengan ekonomi syariah gitu ya. Kita lihat di sini di daftar isinya ya. Oke, ini daftar isi lihat ya. Ini lebih kurangnya sama. Oke. Kita lihat di daftar isinya ya. Ini di bab 2-nya. Bentar. Nah, kita lihat. Jadi ini termasuk yang agak cukup bagus saya lihat dari sisi susunannya ya. Nah, kita lihat. Oke, dari sini ya. Oke, saya akan lebarkan. Ini tesis di PPS INES Bogor ya. Jadi kita lihat. Jadi bab 1 pendahuluan tadi otomatis, kemudian pertama latar belakang masalah, kemudian saya tidak menggunakan istilah tadi identifikasi masalah karena otomatis di rumusan masalah itu ada teridentifikasi dan langsung kita ambil dari batasannya itu saja. Kemudian masuk ke tujuan penelitian, kemudian batasan penelitian kalau memang diperlukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan ya. Tadi kita sudah sampai di sini, ini kajian teoritisnya. Kita lihat ya, kajian teoritis karena tadi bicara tentang sistem reseller by dropship ya, maka kita lihat dari sisi jual beli dalam Islamnya seperti apa, karena kan reseller kan berarti di sana ada jual beli ya. Kemudian juga ada unsur horornya di sana karena nanti akan menganalisis ya apakah di reseller by dropship ini dia ada horornya atau tidak. Kemudian juga kaidah-kaidah bidang muamalah yang digunakan ya. Kemudian di sini ada khiyar juga, ada baik salam, ada samsaroh, ada fatwa DSN MUI tentang murabahah juga, kemudian juga jual beli di e-commerce-nya itu sendiri seperti apa, sampai kepada dropshipping dan juga reseller by dropship. Nah, itu di bab keduanya, termasuk juga di sana ada literatur review dan kerangka pemikiran. Nah, ini sebenarnya kerangka pemikiran secara keseluruhan itu ya dari penelitian yang akan kita lakukan itu gitu ya. Nah, di sini nih kita lihat termasuk nanti yang di terakhir di metode penelitian ya. Ini yang paling mudah kita lakukan gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya metode penelitian kita belum sampai ke bab 4, nanti saja bab 4-nya ya. Nah, di sini. Jadi tadi dari mulai kembali ke kembali ke ini saya. Jadi ini yang agak sedikit berbeda juga, saya tambahkan itu dengan ini, dengan landasan syariah. Ini di beberapa kampus digunakan juga. Apapun pembahasannya, ini terutama di kampus-kampus Islam gitu, dia harus ada landasan syariah. Mau berbicara tentang efektivitas, mau bicara tentang evaluasi, mau bicara tentang uang, mau bicara tentang berbagai hal ya, itu dia ada landasan syariahnya ya. Jadi landasan teori ini dia panjang, menyangkut istilah-istilah yang digunakan, kemudian teori-teori yang berkembang sesuai dengan topik dari permasalahan yang kita teliti, kemudian juga perkembangan dari teori-teori tersebut, kemudian juga apa kira-kira teori yang akan kita kemukakan gitu ya. Nah, setelah itu baru ke landasan syariah. Landasan syariah ini berarti terkait dengan berarti kalau masalahnya seperti ini, mungkin ayatnya apa, hadisnya apa, ijma'nya apa, kiasnya apa, gitu ya. Tapi biasanya kalau yang bukan di fikih atau bukan di syariat itu dia sampai kepada ayat Al-Quran ataupun hadis saja, gitu ya. Jadi ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan topik terkait ini biasanya kekhasan dari beberapa kampus Islam, ya. Kemudian tadi ada literatur review sudah kita bahas bagaimana kajian terdahulu yang relevan. Sekarang biasanya paling banyak itu menggunakan jurnal gitu ya, ataupun textbook atau buku daras gitu ya, sampai kepada kajiannya tadi adalah mulai dari kesamaan dari objeknya, kesamaan dari topik ataupun temanya, sampai kepada kesamaan metode penelitian yang digunakan.
Nah, setelah itu baru ke kerangka pemikiran. Ini ada saya sudah mengulas beberapa kali terkait dengan literatur review dan juga kerangka pemikiran sampai kepada hipotesis ya, penelitian terutama ini yang sifatnya itu kuantitatif ya, kuantitatif. Oke. Kemudian ini di proposalnya tadi ya. Di proposalnya kemudian yang berikutnya tadi adalah ini apa bab ketiganya kita lihat. Ya. Bab ketiga juga cukup mudah. Nah, ini kadang suka agak salah juga di teman-teman semuanya mahasiswa sekolah tuh proposal itu bab 1 sampai bab 3 ya, Pak, gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang namanya proposal itu ya nggak ada bab-baban gitu ya, tidak ada bab 1 bab itu sebenarnya ini hanya untuk memudahkan itu namanya proposal berarti ya langsung saja proposal itu ya langsung latar belakang, kemudian rumusannya, tujuannya, manfaatnya, signifikansinya, kemudian sistematikanya, kemudian teori-teori apa yang digunakan, kemudian metode penelitian digunakan. Nanti kalau teori kalau di level PhD atau dokter itu biasanya sudah menggunakan grand teori, middle teori dan juga aplikasi teori gitu ya. Nah, setelah itu metode penelitian digunakan sudah paling nanti daftar pustaka sementara. Tapi biasanya karena kampus itu ingin memudahkan gitu ya. Jadi ya udahlah langsung bab-bab 1 pendahuluan A B C D gitu ya, latar belakang, identifikasi, rumusan, tujuan, batasan, signifikansi, sampai ke sistematika. Nanti ada di beberapa kampus itu juga yang meletakkan kerangka teori gitu ya, atau tadi penjelasan istilah-istilah dengan metode penelitian itu di situ. Berarti ya sudah berarti satu bab saja gitu karena kerangka teori dengan metodenya itu dia masuk ke bagian yang satu itu. Ya karena dia memang tidak menggunakan bab. Tapi kalau karena di sini memudahkan mahasiswa ya sudah biar langsung jadi nggak apa-apa biar langsung nanti ke tesis berarti bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, kemudian bab 3-nya baru ke metode penelitian gitu ya. Metode penelitian seperti apa? Ini standar sekali ya. Mulai dari jenis penelitian ya, jenis penelitian ini yang perlu detail lagi nanti kayaknya nih. Jenis penelitian berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan jenis datanya, berdasarkan cara memperoleh datanya masing-masing itu berbeda. Ya, kalau jenis penelitian biasa kalau di mahasiswa itu hanya disebutkan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena kualitatif adalah penelitian dengan data-data yang sifatnya non numerik. Kayak gitu biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lebih detailkan lagi, jenis penelitian adalah penelitian berdasarkan tempatnya. Berarti dia bisa library research atau field research. Ya, itu berdasarkan tempatnya. Penelitian berdasarkan misalnya jenis datanya gitu ya. Maka dia bisa kualitatif, kuantitatif atau gabungan ya datanya itu bisa dua-duanya digunakan kuantitatif dan kualitatif menjadi mix method. Penelitian berdasarkan misalnya sifat dari penelitiannya. Nanti kalau di Prof. Sugiono itu ada pohon ilmu metode penelitian, ada yang penelitian ada yang to know untuk mengetahui, ada lagi to do ya untuk untuk melakukan dan juga satu lagi kalau salah ya yang to understanding atau untuk mengambil kebijakan gitu ya. Jadi untuk menganalisis, untuk mengetahui, kemudian untuk mendeskripsikan, kemudian juga untuk mengevaluasi juga, kemudian juga untuk mengambil tindakan, mengevaluasi gitu ya. Jadi masing-masing itu berbeda. Objek penelitian, nah ini yang paling gampang. Kalau objek penelitian itu lokasi, tempat, itu mungkin mudah. Tapi kalau dia objeknya itu adalah yang diteliti apa nih? Oh, pemikiran orang ya, berarti pemikiran orangnya. Oh, yang diteliti itu misalnya fatwa DSN ya, fatwa DSN-nya. Oh, yang diteliti undang-undang ya, undang-undang ya. Oh, yang mau diteliti apa nih? Pengaruh dari X1 dan X2 atau ada interveningnya terhadap Y misalnya, itu objeknya gitu ya. Nah, objek itu bisa bergerak, bisa tidak bergerak gitu ya. Nanti kalau variabel berarti dia yang harus ada variasinya, harus
berputar, yang harus, dinamik gitu ya, harus dinamis gitu ya, objek penelitian. Data dan sumber data, berarti data kita itu seperti apa tadi jenisnya, kemudian datanya itu sifatnya apakah, berubah-ubah atau tetap, atau datanya itu bisa jadi, primer atau sekunder atau tersier, ya sumber datanya itu apakah langsung direct gitu ya, atau mungkin, second ya, yang keduanya atau tangan kedua, atau mungkin hanya dari, data-data yang sifatnya, media sosial misalnya, bisa juga gitu ya. Teknik pengumpulan data, ini masing-masing akan berbeda. Kalau di kuantitatif berarti dia menggunakan kuesioner, otomatis dia harus membuat, kuesionernya ya, nanti ada tes validitas, dari instrumen-instrumennya sampai kepada penggunaan SPSS. Nah, nanti jangan lupa besok malam kita ada juga di, sini juga ya, insya Allah, tentang, statistik sudah pertemuan yang kedua. Teknik pengumpulan data sampai kepada, teknik pengumpulan data karena saya di kualitatif ya, ya yang paling standar itu adalah mulai dari observasi gitu ya, kalau dia lokasi, kemudian, studi dokumen, ini untuk kajian pustaka ya, kemudian juga interview untuk wawancara yang sifatnya memang, memerlukan adanya orang yang kita wawancari, sampai kepada teknik analisis data. Nah, ini adalah, contoh gitu ya, bagaimana, sebuah, penelitian. Saya ambil juga misalnya kita aplikasikan di sini. Kebetulan saya dikasih, oh ini reviewnya untuk, jurnal, saya diberikan amanah di Veteran Jakarta, kemudian ini ada review formnya, kemudian ada penulisannya, sudah, 928. Sepertinya, saya cukupkan dulu, we can discuss about the how to write our, riset gitu ya, baik itu, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Baik, saya cukupkan dulu dan saya, stop